Oke, berikutnya saya akan bahas mengenai masuk bab baru yang judulnya fungsi banyak peubah, agak lepas dengan konsep matriks kemarin. Ini bab baru lagi, modelnya yang dimunculkan ya nanti lain lagi gitu ya, model pertumbuhan populasinya. Oke, kita lihat dulu. Apa itu fungsi dua peubah? Fungsi real dengan dua peubah real adalah fungsi yang memadankan pasangan X, Y. Karena pasangan X, Y itu dia anggota R2. R2 itu himpunan semua titik-titik X, Y ya. Dengan X dan Y-nya bilangan real. Dengan sebuah bilangan real set. Ya, gambarnya gini. Jadi nanti terdefinisinya di R2. R2 itu pasangan X, Y. Hasil fungsinya, nilai fungsinya ada di bilangan real. Oke ya. Nah, hati-hati di sini X dan Y berupa variabel bebas. Ya. Berbeda dengan kalau fungsi satu peubah. Misalkan, ambil bolpennya dulu. Misalkan kalau di satu peubah Y sama dengan sin X gitu ya. Nah, ini kita namakan dulu X variabel bebas, ini variabel tidak bebas. Kenapa demikian? Karena X-nya boleh kita kasih nilai berapapun, bebas. Y-nya nggak bebas. Setelah X diberikan, Y-nya dihitung. Kalau di dua peubah, X dan Y-nya diberikan bebas, setnya nilai fungsinya yang nggak bebas. Gitu ya. Oke. Nah, notasinya biasanya ini set sama dengan fxy. Fxy biasanya diisi aturan menghitung setnya. Contoh ini, fungsi dua peubah. Ya, diberikan X dan Y bilangan, maka nilai setnya sama dengan ini. Nah, sehubungan dengan pendefinisian fungsi, ada yang dinamakan daerah definisi. Karena apa? Sebuah fungsi belum tentu bisa diberikan X dan Y sebarang kemudian bisa dihitung. Contohnya di sini kalau saya ambil Y-nya 1, X-nya 5, nggak bisa, ini akarnya jadi negatif, nggak bisa dihitung. Nah, daerah definisi adalah himpunan atau kumpulan atau himpunan semua titik X, Y harus berpasangan ya. Sehingga nilai fxy-nya atau setnya bisa kita hitung. Gitu ya. Kumpulan semua xy sehingga setnya bisa dihitung. Coba kita lihat. Ini sebelum range nanti. Jadi, daerah definisi dari sebuah fungsi itu kalau kita gambarkan berupa gambar di bidang xy ya. Coba kita lihat contoh ini. Mana daerah definisinya? Nah, saya ingatkan dulu kalau satu peubah. Misalkan Y sama dengan apa? Akar X min 2 kali akar X min 3. Mana daerah definisinya? Daerah definisinya adalah semua X yang memenuhi ini. Ya, harus ini. Jadi mana ini? Kalau ini 2, ya 2 ini. Ya, di situlah. 2, ini 3. Ini perkaliannya harus positif. Kalau saya ambil di kiri sekali, memenuhi. Kalau diperiksa tandanya ini, kalian ini, plus, min, plus. Jadi daerah definisinya yang mana? Daerah definisinya semua X yang ada di kiri 2, termasuk 2-nya boleh, dan semua X yang ada di kanan 3. 3-nya termasuk. Di antara 2 dan 3 nggak boleh karena hasil ini negatif. Nggak bisa dihitung.
Nah, kalau di satu peubah, ini fungsi satu peubah, daerah definisinya tuh berupa interval atau gabungan interval di garis lurus, di garis bilangan real di sumbu X. Kalau dua peubah, gambar daerah definisinya berupa daerah di bidang XY. Ya. Coba kita lihat. Ini. Supaya saya bisa ngitung, berarti yang dalam akar harus non-negatif. Selain itu, bawahnya ini nggak boleh 0. Gitu ya. Nah, kita kumpulkan. Jadi daerah definisi fungsi f adalah pasangan x, y dengan ininya non-negatif. Selain itu juga x, y-nya ini akan 0 kapan? 0 kalau x-nya 0, y-nya 1. Jadi titik 0,1 tidak termasuk di daerah definisi. Menggambarnya gimana daerah ini? Nah, tahapnya kalau seperti ini, gambar dulu yang ini. Gambar pertaksamaan gimana? Bingung juga. Gambar dulu persamaannya. Ya, sorry. Ini langsung digambar. Saya jelaskan. Jadi, untuk menggambar ini, kita gambar dulu ini. Sama dengan 0. Ini kan gampang. Parabola ya. Parabola y sama x kuadrat. Ini y sama x kuadrat. Jadi ininya jangan lebih besar, tapi buat sama dengan dulu. Dengan adanya parabola ini, maka bidang XY terbagi dua, yang di atas parabola sama yang di bawahnya. Nah, yang memenuhi ini pasti salah satu daerah yang di atas sini atau yang di bawah sini. Yang mana yang memenuhi? Kita coba aja. Masukkan salah satu titik. Mau ambil titik yang di atas boleh, yang di bawah juga boleh. Saya coba titik ini. 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Hasilnya min 1 ya. Hasilnya min 1, nggak memenuhi. Titik ini nggak memenuhi syarat ini. Berarti harus yang berlaku daerah yang di atas ya. Ini, oh kecepatan. Ini. Tidak memenuhi, berarti yang memenuhi yang sebelahnya, yang ini. Ini adalah daerah definisi dari fungsi f. Ini ada tambahan lagi, nggak boleh titik 0,1. 0,1 ada di sini nggak? Kalau ada di sini nggak boleh, harus dikeluarkan. 0,1 kan ada di sini nih. X-nya 0, Y-nya 1. Ada di sini. Jadi, ini, titik 0,1 saya buang. Jadi, daerah definisinya semua yang biru termasuk pinggirannya. Karena kalau pinggirannya itu Y min X kuadratnya sama dengan 0 persis yang ininya. Boleh, akar 0 kan boleh. Jadi diingat-ingat, gambar dari daerah definisi fungsi dua peubah adalah berupa daerah di bidang XY ya. Nggak di ruang, di bidang XY kalau daerah definisinya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak. Ya? Itu berarti yang X kuadrat tambah Y min 1 kuadrat tidak sama dengan 0 itu udah termasuk di ini ya, di sama dengan X kuadratnya. Sekali lagi gimana? Yang bawah ini kenapa? Iya, itu yang itu. Itu berarti udah termasuk di apa ini? Di kurvanya, Pak, yang Y sama dengan X kuadrat. Ini nggak kita gambar kurva, karena ini hanya satu titik aja. Yang menyebabkan X ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 0, itu kan mau dibuang tuh. Kita hitung dari sini. Berapa? Supaya 0. Berarti haruslah X-nya 0, Y-nya 1 kan? Cuma satu titik yang memenuhi ini. Nah, titik ini.
titik ini aja. Itu dibuang, karena bawahnya nggak boleh 0. Sorry, ini kuadratnya. Kebetulan yang ini bukan kurva gambarnya, ini hanya satu titik. Karena ini positif sama 0, berarti ini harus 0, ini harus 0. Dapatnya hanya satu titik ini aja. Itu dibuang dari daerah definisi. Kemudian kita baru lihat, selain itu ini dalam akar nggak boleh negatif. Seluruhnya dikombinasi ya. Harus memenuhi ini, harus tidak boleh titik 01. Oke. Semoga bisa dipahami. Ada lagi? Atau kalau belum paham, tanya lagi. Masih belum paham gitu. Nanti saya diulang. Kalau perlu cari cara lain. Oke. Saya tutup ya ini. Balik ke sini. Kalau daerah nilai dari fungsi dua peubah itu adalah kumpulan titik setnya. Kumpulan titik set yang merupakan nilai dari fxy. Jadi tadi dari fungsi ini kita kan punya daerah definisi df. Nah, semua titik di daerah definisi ini kita hitung nilai setnya, dikumpulkan semua. Itu namanya daerah nilai. Nggak gampang menentukannya ya. Oke ya. Makanya yang ini nggak dicontohkan. Ini susah menentukan daerah nilainya. Paling kalau keluar yang spesial-spesial aja. Ya. Gambar, oh ini udah. Ini beda lagi soalnya ya. Ini latihan kalian. Saya kasih hint sedikit saja, nanti gambarnya kalian yang gambar ya. Coba ini. Masukin ke Word. Gambar daerah definisi. Sebelum digambar, saya mau menentukan dulu daerah definisinya. Jadi, daerah definisi dari fungsi f adalah himpunan pasangan x, y. Syaratnya apa? Yang dalam akar harus positif. Tambah y, bukan positif, harus nggak boleh negatif. Dan selain itu, ini nggak boleh 0. Ini nggak boleh 0. Kapan dia 0? Yaitu x tidak boleh sama dengan 0. Saya kasih gambar yang ini aja ya. Yang ini sendiri nanti. Yang sebelahnya sendiri. X tidak sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 mana? X sama dengan 0, tak lain adalah ini. Ini terlarang yang merah. Ini adalah X sama dengan 0. Ya. Ini nggak boleh masuk nanti yang merah ini. Kemudian kalian gambar lagi ini. Nanti tentukan daerahnya mana yang lebih besar 0 tuh. Nah, kedua daerah nanti diiriskan dapat gambarnya. Oke. Detailnya sendiri dulu. Halo? Ya? Mau tanya, itu kenapa yang tadi bukan X tidak boleh sama dengan 1 ya Pak? Oh, salah hitung saya, coba lihat lagi. Oh, tidak boleh sama dengan 1. Ya, aduh, salah. Ini bukan dari tadi. Ini bukan ini ya. Yang nggak boleh, sekarang yang nggak boleh warnanya jadi coklat aja. X tidak boleh 1. X sama dengan 1 tuh ini. Ini nggak boleh. Yang coklat nggak termasuk di daerah definisi. Yang ini nanti kalian gambar sendiri. Di gambarnya selalu sama dengan dulu. Setelah sama dengan, nanti ini akan berupa garis lurus. Nggak tahu garisnya gimana ya, saya sembarang aja. Nanti yang memenuhi hanya yang di atasnya atau yang di bawahnya gitu. Dengan memasukkan salah satu titik. Nanti diketahui. Nah, coba kita sekarang mau mengarah ke yang namanya turunan parsial.
Coba di daerah yang beriklim dingin, ikuti ini ya, saya juga udah rada lupa ini. Temperatur udara yang dirasakan seseorang, temperaturnya disebut W. Aduh, pakai nama saya lagi. Oh, dari wind chill index ini mungkin. W. Jadi W itu menyatakan temperatur yang dirasakan. Kenapa yang dirasakan bukan temperatur yang diukur? Karena gini, kalau temperatur udara luar misalkan diukur termometer, oh 7 derajat, tapi anginnya besar. Tubuh kita merasakannya mungkin lebih rendah lagi dari 7 derajat. Yang dirasakan mungkin 3 derajat gitu. Dingin sekali itu, banyak angin di 7 derajat. Gitu ya. Nah, jadi temperatur yang dirasakan oleh kulit orang itu bergantung pada temperatur sesungguhnya, disebut T, simbolnya nanti, yang diukur termometer, dan kecepatan angin yang berhembus. Jadi, temperatur yang dirasakan tubuh merupakan fungsi dari temperatur yang diukur oleh termometer dan besarnya kecepatan angin. Kalau anginnya kecil sekali anginnya, ya mungkin temperaturnya hampir sama dengan temperatur yang diukur termometer. Tapi kalau anginnya besar, mungkin terasa lebih dingin. Gitu ya. Nah, itu dari tabel ini nih, udah baca sendiri. Nah, diperoleh gini. Membaca tabelnya yang penting. Yang ke arah kanan menyatakan kecepatan angin, yang vertikal menyatakan temperatur yang diukur. Jadi contohnya gini. Misalkan temperatur yang diukur min 15, musim dingin. Teman saya di Kanada sampai minus 40, minus 15, dan kecepatan anginnya 50 km per jam. Nah, tubuh tuh merasakannya menjadi minus 29 derajat. Gitu ya. Itu yang membaca. Jadi yang ini apa? Ini temperatur sesungguhnya yang diukur termometer min 5, angin berhembus dengan kecepatan 50 km per jam. Kerasanya minus 15 derajat. W-nya itu ya. Oke, paham ya tabel itu maksudnya? Oke. Pada saat temperatur, ini udah, saya suka kecepatan ngomong dulu. Oke. Nah, sekarang gini. Ini belum mengarah ke turunan parsial yang saya tadi bilang. Ini baru contoh-contoh fungsi dua peubah. Kenapa diperlukan fungsi dua peubah gitu ya. Banyak hal-hal yang memang dipengaruhi oleh dua variabel. Ini body mass index, BMI. Body mass index, singkat BMI. Adalah indeks yang mengukur berat ideal seseorang. Dihubungkan dengan tingginya biasanya. BMI didefinisikan melalui persamaan ini. Saya nggak tahu lah ini orang biologi atau orang kedokteran yang mendefinisikan. Ini plak aja diambil dari buku. Tapi buku itu biasanya bereferensi ke reference yang memang betul dipakai itu ya. Bukan hanya sekedar persamaan matematik yang bohong-bohongan, bukan. Body mass index itu nilainya adalah massa seseorang dibagi tinggi pangkat 2. Itu ya. Ini satuan sementara ya. Kalau disebut beratnya 30 kilo ya itu kita anggap massanya aja ya. Kalau mau persiskan fisika nanti ada gravitasi lain-lain itu kita nggak perhitungkan. Jadi body mass index itu massa atau berat seseorang dibagi tinggi kuadrat. Nah, seseorang dikatakan kurang berat, BMI-nya kurang gitu, kurang berat badannya kalau BMI-nya di bawah indeks sekian. Optimal kalau berada di antara ini, terlalu berat kalau ini, kalau lebih gede lagi dari 30 namanya obesitas. Super gemuk gitu mungkin ya. Nah, kalau cewek mungkin senangnya yang ini ya.
Dikasih yang ideal nggak mau, senangnya yang ini aja, masih gemuk di sini juga katanya. Aduh, saya masih gemuk katanya. Padahal udah kurang. Contoh, siluman kucing. Tingginya sekian. Siluman kucing itu saya itu ya. Siluman kucing tuh. Nah, ini siluman kucing. Kucing itu saya dapat dari anak SITH dulu. Udah lama, udah tua dia. Siluman kucing tingginya sekian, beratnya sekian. Gara-gara COVID nih berat saya sekarang 66,5, gawat. Kalau dulu saya lari rutin di Saraga ITB seminggu 2 atau 3 kali. Udah setahun nggak lari. Oh ya, kalau ada lari enak loh kalian. Saya biasanya yang satu semester minimal 5 kali lari bareng pagi, dapat bonus 1. Sekarang ya nggak ada, udah nggak lari. Ini kalau dihitung masukkan ke sini, beratnya 63 dibagi 1,69 kuadrat, dapat angkanya segini. Kondisinya kita lihat ke tabel tadi, ini jatuh di antara 18 sama 25, berarti bagus, optimal. Aditya gitu ya, tingginya sekian, beratnya sekian. Kalau dihitung BMI-nya sekian. Ini semua, oh ini anak-anak SITH waktu saya ngajar SITH nih. Si Purba ini gemuk dia, obesitas. Lucu, ibu-ibu mah kasih aja angkanya yang bagus supaya, oh kurus. Winnie ini anak farmasi, nggak tahu angkatan berapa. Kamel belum lulus juga nih, anak dari Medan. Nah itu dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya yang di sini mau dituju bukan mau mengamati ininya, tapi bahwa ada masalah-masalah yang memang memerlukan perhitungannya menggunakan fungsi 2 per ubah. Ya. Jadi konsepnya nggak dibuat-buat. Oke. Sekarang kita akan lihat grafiknya. Misalkan F fungsi 2 per ubah dengan daerah definisi DF. Grafiknya berarti variabelnya X dan Y, 2, nilai fungsinya Z. Maka gambarnya adalah berupa titik-titik X, Y, Z di ruang. Atau disebut R3 ya, koordinat X, Y, Z. Nah, jadi gambarnya secara umum merupakan sebuah permukaan. Ya bisa juga berupa garis lurus, bisa bidang datar, tergantung persamaannya. Tapi secara umum gambarnya permukaan gitu ya. Ya kalau bidang ya permukaannya datar gitu. Oke. Nah jadi gambarnya secara umum permukaan. Yang nggak tahu bentuknya nanti kita lihat. Kalau udah diberikan fungsinya. Kalau ini daerah definisinya hanya yang biru di bawah, nilai fungsinya ini kurva di ruang. Kumpulan X, Y, Z dengan Z memenuhi aturan fungsi. Contoh gambar ini. Z sama dengan ini. Nah ini pangkatnya satu semua. Bidang datar gambarnya ya. Z sama dengan ini. Kayak tadi gambarnya. Mariupakan lagi. Cari titik potong dengan simbol. Ini karena muncul semua ya. Supaya nggak bingung saya tulis gini lah. Z ditambah 3X ditambah 2Y sama dengan 6 gitu ya. Sama aja kan ini tadi bidang udah tahu. Jadi cepat aja cari titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat, ambil X-nya 0, dapat X dan Y-nya 0, dapat Z-nya. Z-nya 0, X-nya 0, dapat Y-nya dan seterusnya. Dah, ini 3 titik potong kayak tadi. Tinggal digambar bidangnya.
Oke, yang lain ini set sama dengan 3. Gimana gambarnya? Ya, tinggi setnya selalu 3, X, Y-nya bebas. Berarti setnya 3, coba kalau saya gambar. Setnya 3, di sini ya, setnya 3. Tuh, setnya 3. X sama Y-nya bebas. Tinggal tarik aja sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Nah, termasuk ke belakangnya ini ya. Jadi sebuah bidang yang apa? Sejajar bidang X, O, Y. Mana mouse-nya? X, O, Y naik 3 ke atas. Nah, yang lain kalian lihat dari penjelasan menggambar bidang tadi. Oke. Gambar ini contoh lain. Gimana ini? Nah, secara umum menggambar fungsi dua peubah itu susah. Kecuali yang persamaannya bisa dilihat atau dibentuk menjadi mirip dengan persamaan-persamaan yang menggambar permukaan di ruang tadi. Contohnya ini. Ini akar tadi kita nggak membahas. Tapi kita bisa kuadratkan, nanti bentuknya jadi bentuk standar kayak yang sebelumnya. Sebelum mengkuadratkan, diingat dulu kalau ini nanti setnya tidak boleh negatif ya. Akar karena setnya akar ini. Jadi gambarnya kalau digambar hanya yang di atas bidang X, O, Y. Gitu, yang di bawah bidang X, O, Y nggak ada yang di bawah sini. Gambarnya harus di atas ini. Coba saya kuadratkan. Saya susun. Nah, ini kan persamaan bola tadi. Bola jari-jari 3. Gitu ya. Tapi setnya harus lebih besar sama 0. Dengan demikian, dia hanya setengah bola yang di atas bidang X, O, Y. Ini, setengah bola. Yang bawahnya nggak ikut. Begitu. Ya. Kalau gini, kalau misalnya dari awal saya punya persamaan ini. Atau nggak usah ditulis lagi. Ini aja. Kalau persamaannya gini, dia bukan fungsi dua peubah ya. Kenapa? Kalau fungsi dua peubah, 1X dan 1Y, setnya harus dapat 1. Kalau bola penuh, ini bolanya penuh ke bawah juga, kita lihat 1XY, nilai setnya bisa yang ini, bisa yang di permukaan bawahnya. Kalau fungsi dua peubah, 1 pasang X, Y, setnya, jadi kalau ditarik garis ini, tegak itu sejajar sumbu set, harus memotong permukaannya sekali saja. Setnya hanya dapat 1. Ya. Kalau bola penuh, bukan fungsi dua peubah. Kalau setengah bola, nah kita lihat kalau saya tarik garis tegak sejajar sumbu set, dimanapun, ini menusuknya hanya 1 kali di permukaan ini. Jadi ya fungsi dua peubah. Oke. Gambarkan set sama dengan ini. Nah, ini tadi udah ya paraboloida. Kalau saya cepat aja jadinya melalui 0,0,0,0,0 membuka aja. Ini saya cepat aja karena tadi udah ya paraboloida. Lihat lagi di gambar permukaan. Ini fungsi. Kenapa? Setiap kita narik garis tegak, dia memotong permukaannya hanya di 1 titik. Nggak mungkin memotong di 2 titik. Gitu ya. Oke, lagi. Nah, masuk sekarang sebentar. Nah, kita lihat bahwa menggambar fungsi dua peubah secara umum susah ya. Coba saya kasih ini, misalkan set sama dengan sin XY. Wah, gambarnya kita nggak tahu ya. Kecuali pakai GeoGebra atau pakai Maple. Atau pakai software matematika. Pak Oki sukanya matematika, saya sukanya Maple gitu ya. Nah, 2 perusahaan itu yang saling bersaingan. Pak Oki suka matematika, kenapa? Karena
tahun-tahun sebelum tahun ini ITB itu melanggan matematika secara resmi. Jadi legal. Kalau Maple belum melanggan. Jadi pemakaiannya ilegal gitu ya. Tapi Pak Oki sekarang pakai matematika juga tetap dan ilegal karena belum license-nya nggak itu. Harus dipotong nanti kedengar di YouTube gawat. Ditangkap sama pembuatnya. Biarin aja lah. Oke, secara umum menggambar fungsi dua peubah itu susah. Kecuali bisa dibawa ke bentuk-bentuk standar yang udah kita ketahui. Nah, ada cara lain menggambarkan fungsi dua peubah, yaitu lewat yang namanya konsep kurva ketinggian atau peta kontur. Nah, ini akan saya jelaskan gini. Apa yang dimaksud peta kontur? Kenapa dia menggambarkan fungsi dua peubah, gitu ya? Padahal ini nanti namanya kurva, gambarnya di bidang nih. Tapi kita lihat prosesnya. Nanti kalian setelah sampai bawah dicontohkan, oh iya, kenapa ini juga bisa dipakai itu untuk menggambarkan fungsi dua peubah. Jadi enggak saya omong dulu sekarang, tapi kita lihat prosesnya gini. Tolong diperhatikan, ini harus mikir nih. Dan ini populer keluar nih di ujian. Pipit, masih ngikuti Pit? Masih, Pak. Ya, kalau bingung nggak mau tanya, jangan diam saja. Oke, gini. Diberikan sebuah permukaan ini yang biru. Ini saya bisa nebak. Tadi paraboloida bentuknya ini. Kalau saya udah hafal sih, ini tangannya udah hafal gitu ya. Paraboloida. Kalau yang biru ini apa? Tinggal paraboloida. Kalau paraboloida kan melalui titik 0, 0, 0. Gambarnya kayak gini, tapi melalui titik ini. Ini dinaikkan. Jadi tinggal bisa tambah 2. Jadi ini paraboloida dinaikkan 2. Tapi nggak penting ininya. Yang penting ada sebuah permukaan di ruang berasal dari fungsi dua peubah. Nggak harus gini gambarnya. Kemudian yang kita lakukan gini. Saya iriskan permukaan ini dengan bidang Z sama dengan K. K-nya bayangkan aja 5 itu. K Z sama dengan 5 itu adalah apa? Z sama dengan 5 itu adalah bidang yang sejajar XOY, bidang XOY dinaikkan 5 satuan ke atas. Jadi Z sama dengan 5. Nah, untuk bangunan yang permukaan biru ini irisannya kita lihat kira-kira seperti itu ya. Tentunya kalau permukaannya yang lain beda lagi. Tergantung persamaan awal ini fungsinya. Tapi kalau yang ini kelihatan seperti elips. Yang penting irisannya itu berupa kurva. Bayangkan kalau saya punya permukaan sembarang di ruang gitu. Diiris dengan bidang Z sama dengan K gitu. Dipotong. Pasti kan potongannya berupa kurva gitu ya di sini ya. Permukaan dengan bidang datar yang sejajar bidang XOY. Hasilnya potongannya kurva. Bisa elips, kurvanya bisa tertutup gini, bisa juga terbuka. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, kemudian kurva ini saya proyeksikan ke bidang XOY. Itu bidang berapa? Plek ke bawah. Sekarang saya tanya, anggap aja K-nya supaya gampang 10 gitu ya. K-nya 10 saya bikin. Nanti si K-nya boleh sembarang aja. Nah, saya akan perbesar gambarnya. Supaya, aduh, ngegeser gambar gimana ya? Harus ngambil dulu ini. Tapi udah diambil kan? Nah, bisa kan? Coba, kalau saya punya titik di sini,
Ini titik katakan A, B gitu di situ ya. Maka F A, B berapa nilainya? Pipit. Berapa pipit? Si ini mana tadi ya? Hilang. Diandra, berapa Diandra nilainya? F A, B ini nilainya. Hah? No. Apa Pak? Tidur ah. Kamu dengerin ceritanya nggak dari awal? Tadi sempat putus-putus Pak. Oh, sempat ganti koneksi. Saya ulangi ya, saya ulangi. Kalau kita harus diulangi dulu. Ini ada permukaan biru, ya, berdasar dari set fungsi X, Y. Permukaan ini saya potong dengan bidang set sama dengan 10. Yang abu-abu ini set sama 10. Udah ditulis di sini. Permukaan yang biru saya pancung dengan bidang X sama set sama 10. Nah, potongannya seperti ini. Titik sekutunya. Titik sekutu ini, semua bentuk ini, saya proyeksikan ke bidang X, O, Y ini. Berarti ini ada di bidang X, O, Y. Sekarang saya ambil satu titik ini, di kurva ini, yang bentuknya elips ini. Titik A, B, katakan ini. Nilai fungsi di titik A, B berapa? Ini berapa? Halo, yang tahu siapa? Nurul kali. Nurul. Ayo, kamu belum pernah ngomong. Rafika. Diana. Ada yang ngomong nih. Marsya. Maria. Sering kan Maria ya? Kalau Maria sering menjawab. Halo, ada yang jawab coba? Fx AB itu kan berarti Z sama dengan F A, B. Berapa nilainya ini? No, bukan Pak. Ya enggak lah, kenapa 0? Waktu X-nya sama dengan 10. A. Hah? Berapa yang terakhir jawab tadi? 10. Novita. Yang jawab tadi Novita atau Sirut? Wah, udah. 10 katanya. Kenapa 10? Ya kan tadi ini kalau titiknya di sini, nilai setnya berarti kalau saya hitung ke atas, jatuh di salah satu kurva yang irisan tadi kan? Tuh. Kalau saya ambil ini titik C, D. C, D. Berapa nilai setnya? Ya ini kan asalnya tadi dari sini diproyeksikan. Ini berapa tingginya? 10 juga. Itu semua titik di sini nilai setnya 10 kan? Kenapa? Kan tadi asalnya titik-titik yang di bawah ini adalah irisan ini. Jadi yang setnya 10 saya proyeksikan ke bawah. Jadi ini adalah kumpulan semua titik X, Y yang nilai setnya selalu 10. Nah 10 karena tadi dapatnya juga dari irisan permukaan dengan bidang set sama dengan 10. Paham nggak itu? Harus paham. Kalau belum, tanya aja karena itu dipakai terus nanti. Paham nggak? Yang perlu dipahami bahwa semua titik pada elips ini, kalau dihitung titik yang manapun nilai setnya selalu 10. Pit, paham nggak Pit? Hah?
Kalau nggak paham nanya, jangan sungkan. Jangan karena aduh nanti jadi lama teman-teman nanti bilang saya bodoh lagi gitu. Padahal yang lain juga menurut saya saat ini masih ada yang belum paham. Kalau nggak nanya, tapi kan saya nggak tahu. Kalau di kelas saya bisa lihat muka-mukanya, terus saya tanya dia. Bukan untuk nguji ya, supaya harapan saya semua paham itu. Harapannya semua paham. Oke, kalau nggak ada yang nanya ya saya nggak bisa apa-apa. Saya lanjut aja. Jadi, sebentar ininya dikecilin dulu, kalau nggak bisa scroll. Oke, ini ceritanya udah, ini hanya teksnya. Hasil proyeksinya adalah ini. Ini dinamakan sebagai kurva ketinggian dengan ketinggian K. Artinya ketinggian K itu apa? Artinya semua titik di yang merah ini nilai setnya selalu sama dengan K. Ya tadi saya contohkan K-nya 10. Nah, dari sini muncul definisi kurva ketinggian. Kurva ketinggian dari fungsi dua peubah ini adalah sesuai namanya kurva di bidang nih. Adalah kurva di bidang XY, yang merah kan di bidang XY tadi, karena diproyeksikan memang ke bawah, dengan persamaan ini. Setnya sama dengan K. Untuk 2K yang berbeda, ya kurvanya nanti dapat berbeda juga gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh ini. Oh ya, kurva ketinggian atau peta kontur itu istilah yang sama aja ya. Karena kalau orang geodesi nyebutnya kontur. Karena nanti ada hubungannya dengan tinggi rendahnya permukaan tanah. Gitu ya. Oke, coba kita lihat mau menggambar ini. Nah, gambarkan kurva ketinggian dari ini. K-nya berapa? K-nya digambar berbagai nilai nanti. Kalau tadi di teorinya hanya satu buah nilai K, sekarang K-nya mau banyak. Sorry, saya nggak akan pakai ini. Saya nanti pakai ini sebagian aja, karena prosesnya ini rada nggak enak. Saya pikir lebih enak saya tulis. Harus di copy dulu samaannya. Mana Word-nya kok nggak ada? Oh ini. Gambarkan kurva ketinggian dari ini. Nah, yang pertama jelas setnya pasti besar. Oh sorry, perangkatnya itu kalau diminta gambar kurva ketinggian, gantilah setnya dengan K. Kenapa diganti set sama dengan K? Karena kurva ketinggian kan tadi asal muasalnya fungsi semula diiris dengan set sama dengan K. Jadi kita tulis persamaan kurva ketinggian itu ganti setnya dengan K. K sama dengan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Itu ya. Nah, tinggal digambar ini untuk berbagai nilai K. Untuk berbagai nilai K. Supaya gampang, gambarnya saya sederhanakan dulu persamaannya. Yang pertama saya catat, K-nya pasti lebih besar sama 0. Jadi nggak boleh mengiriskan dengan K sama dengan min 1, itu nggak boleh, karena ini akar. Kan? Kemudian saya sederhanakan ini. Coba 3K sama dengan akar ini. Supaya nggak ada akar, saya kuadratkan. 9K kuadrat sama dengan 36 min 9X kuadrat min 4Y kuadrat. Gitu ya. Atau saya mau susun 9X kuadrat min 4 tambah 4Y kuadrat sama dengan berapa tuh? 36 minus 9K kuadrat gitu. Tuh.
Nah, dari sini juga saya bisa nyimpulkan ini apa? Itu harus lebih besar 0 ya. Betul? Kenapa? Karena ini kan positif pasti. Ini kan pasti positif. Jadi nggak mungkin ruas kanannya negatif kan? Ini misalkan nilainya -2. Oh ya nggak mungkin ruas kiri. Mana mouse-nya? Sebentar, hilang mouse-nya. Kalau Bluetooth suka mati mendadak. Nah, lihat, ini nggak mungkin negatif, ini nggak mungkin negatif. Ya ini seluruhnya nggak mungkin negatif kan? Jadi dia paling kecil ruas kanan sekecil-kecilnya berapa? Sekecil-kecilnya kalau X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ini 0. Ya, saya hitung. 36 min 9K kuadrat. 0 K-nya berapa? 9K kuadrat sama dengan 36. K-nya sama dengan 2 ya, plus min 2 ya. K kuadrat sama dengan 4, K-nya sama dengan plus min 2. Tapi tadi di awal ini. Jadi K-nya 2 ya. K-nya itu paling gede 2. Kalau K-nya lebih gede dari 2, ini jadi negatif. Jadi dari situ saya simpulkan, ini saya hapus ya supaya nggak memenuhi. K-nya nggak boleh lebih dari 2. Begitu K-nya melewati 2, ini akan negatif. Nah, sekarang saya gambar satu persatu. Kalau K-nya 0, K-nya 0. Jadi digambar untuk berbagai nilai K. Yang ekstrim dulu, K-nya 0 dan 2 ya. Nanti K-nya 0 saya punya persamaannya apa? 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. K-nya 0, ini 0 ya. Atau sama aja dengan apa? Saya mau bikin bentuk standar supaya ruas kanannya 1. Ini menjadi berapa? 6, 9-nya 3, 2, jadi 4 ya. Ini 36 dibagi 4, 9, di bawahnya 9, jadi 3 kuadrat. Oke, kita gambar ini. Saya gambar di bawah ya. Gambarnya warna merah. Ini adalah gambarnya elips ke sumbu X2 ke sumbu Y3. Saya gambar dulu aja elipsnya. Sebentar. Ini kalau gini harus agak tinggi. Elips gitu. Aduh, cilaka. Tangannya, tangan aki-aki. Ini nanti saya gambar elips aja. Elips gitu, pokoknya ininya 2, ini skalanya salah. Min 2 ke arah X 3, min 3 gitu ya. Nah, kemudian kita kasih label. Ininya 0. Artinya apa? Ini berasal elips ini berasal dari K sama dengan 0. Artinya apa? Setiap titik yang ada di elips ini, setiap titik yang manapun, nilai setnya sama dengan 0. K itu sama dengan setnya tadi kan ya? Ini K-nya 0. Semua titik di elips merah ini, nilai K-nya selalu nilai setnya selalu 0. Ya K-nya 0 atau nilai fungsinya setnya 0. Gitu ya. Jadi dikasih label 0 ini, gitu. Itu adalah kurva ketinggian untuk nilai level set sama dengan 0. Yang ekstrim dulu saya kalau K-nya 2. K-nya 2 ya. Yang paling gede itu nggak boleh lebih gede dari 2.
Saya punya 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Gambarnya apa ini? Sudah ada yang tahu nggak? Hati-hati, ini bukan elips. Kalau elips kan belakangnya selalu 1. Ini 0. Titik-titik X dan Y berapa aja supaya nilainya 0 ini. Ayo, salah satu jawab. Hiperboloida bukan, Pak? Ah, bukan. Kalau hiperboloida mah ada ini dong. Gambarnya di ruang. Ini hanya melibatkan X, Y aja. Hiperboloida mah ini. Bukan hiperboloida. Mana sih? Saya mau hapus. Gambarnya apa? Silinder, Pak. Hah? Silinder, Pak. Silinder mah di ruang. Ini mah di bidang X, Y semua. Nggak ada setnya. Kalau di ruang betul, ini gambarnya silinder mungkin ya. Paraboloida bukan. Paraboloida mah di ruang. Ini mah gambarnya di bidang X, Y. Gimana? Di koordinat X dan Y aja. Nggak ada setnya. Hah? Jadi titik bukan, Pak. Ah, betul. Titik mana? Titik berapa? Titik ini? 0,0. Ah, gitu. Ini kan harus sambil mikir. Coba kalau sambil mikir saya jelasin. Oh, kok nggak kepikir. Ini lihat. Kiri nggak mungkin negatif. Suku kedua, bukan kiri. Suku pertama nggak mungkin negatif. Suku kedua nggak mungkin negatif. Kalau hasilnya 0, ya paling X-nya 0, Y-nya 0. Nggak ada lagi yang lain kan? Udah hanya ini. Saya gambar lagi dengan warna lain. Bing. Itu. Hanya dipenuhi oleh X0, Y0. Kurvanya berupa titik aja. Kita kasih ini. Kasih angka 2 ya. Hati-hati, 2 itu K-nya. Tadi K-nya 2 ini. Waktu K-nya 2, gambarnya titik aja. Kalau K-nya di antara 0 dan 2, K-nya 1 misalkan ya. Sekarang, saya dapatnya 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat. Masuk ke sini tadi. Mana ke sini? Ke sini. K-nya 1. Jadi 36 dikurangi 9 berapa tuh? Hah? Berapa ya? 36 kurangi 9 deh. Nggak ngerti. 27. Nah, ini saya bentuk jadi persamaan standar. Per 27 dibagi 9 ditambah y kuadrat. Supaya belakangnya 1. Ini saya 27. 4-nya juga saya kebawahkan. Oke, ini gambarnya elips lagi ya. Ke arah sumbu X sejauh 2 akar ya. Ini saya tulis supaya bentuk kuadrat. Gini, kuadrat. Ini akar kuadrat. Supaya menjadi bentuk X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat. Ini elips lagi. Bandingkan dengan yang coklat. Elips coklat sama elips yang ini apa? Ungu. Gede mana? Gede yang K sama dengan 0 ya, Pak? Nah, berarti ini di dalamnya ya. Ini akar 27/9 tuh berarti akar 3 yang ada di sini lah. Elips. Nah, ini untuk K-nya 1. Kalau K-nya 2, udah tadi. Nah, kalau K-nya ya yang lain udah saya sekarang pakai ini ya. Prosesnya kayak gitu. Nah, ini sekarang saya gambar di sini. Ini prosesnya sama, cuma nggak nyebut K dulu dari awal. Harusnya saya sebut K ini di awal kayak yang di Word barusan. Nah, kalau digambar nanti ini. K-nya 0 ini. K-nya 1 ini. K-nya 1,5 ini. Dan seterusnya sampai K-nya sama 2 berupa titik aja. Apa kegunaan ini gambar ini? Nah, itu kegunaannya kalau orang geodesi berguna sekali. Itu menggambarkan kalau kita
punya sebuah perbukitan, tanah berbukit, dengan melihat ini kan nggak kelihatan 3 dimensinya tuh, gambar di R3-nya nggak kelihatan, tapi bisa menduga bahwa di area makin jauh dari pusat koordinat, permukaannya rendah gitu kan ya, ke sana permukaan rendah. Dan di sini nggak ada permukaan, mungkin laut gitu. Hanya sampai sini ada permukaannya, 0. Tapi mendekati pusat koordinat, dia menjadi tinggi bukitnya. Dan sifatnya simetri, bergerak ke sana, perubahan ketinggiannya teratur. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contoh lain di kuliah berikutnya. Selain itu kita tahu bahwa sepanjang daerah di sini, yang biru muda ini, tinggi perbukitannya 1,5 itu. Ya satuannya mungkin kilometer, mungkin meter, kita nggak tahu. Yang di ujung-ujung ini tinggi sekali itu. Nah, oke. Sebenarnya bisa dimaklumi karena kalau ini digambar 3 dimensinya, dia berupa tadi kan udah setengah bola. Setengah bola kan yang di pusat koordinat paling tinggi. Dekat pinggir-pinggiran kan 0 gitu ya, setengah bola. Mana kali setengah bola gitu. Nah, kan di pinggirannya ini 0, tapi mendekati ke pusat koordinat tingginya paling tinggi ini setengah bola ini. Oke? Bisa ya? Ada videonya nanti mengenai kurva ketinggian, atau udah saya upload, saya lupa. Oke. Balik lagi, karena jamnya udah 45, contoh berikutnya saya gambar nanti ya. Ini nanti aja. Oke, hari ini sekian dulu. Saya hentikan dulu rekamannya.